Oke, salam semuanya. Saya diberkati dengan komunitas ini. Dalam penyembahan tadi, saya tiba-tiba dapat sesuatu, nanti saya share ya. Puji Tuhan. Dan saya bergumul, saya berdoa, dan mau sampaikan apa, dan pagi hari ini di Indonesia, dan malam hari ini di sini, di Amerika, di New York khususnya, saya dapat ayat ini beberapa hari untuk Bapak Ibu kita semua. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, dan kemarin saya sudah kirim ke Pak Yongki. Nah, ini temanya, bersukacitalah senantiasa. Ayatnya kita baca bersama-sama, walaupun Anda dengan di mute ya, kita baca bersama-sama dengan wajah yang sukacita, suara orang-orang sukacita, begitu ya. Saya kalau melihat Pak Yongki ini sesuai dengan selalu semangat pagi itu loh, sesuai pas dengan wajahnya Pak Yongki ya. Udah wajahnya penuh sukacita, senyumnya ya, terus imut juga dengan rambutnya yang enggak ada itu. Lebih seksi Pak Yongki ya. Oke, kita baca bersama-sama ya ayat ini dengan suara orang-orang diberkati. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, ayat ini singkat dan sederhana banget, tapi justru dalam kekristenan ini yang paling sulit dilakukan. Ya, ayat ini berkata bersukacitalah. Kata lah itu artinya perintah. Ya. Perintah itu nggak boleh dibantah. Ya. Perintah itu nggak boleh diingkari. Artinya gini, kalau Tuhan perintahkan, kalau kita kerjakan, pasti ada maksud yang luar biasa. Pasti ada berkatnya, ada kuasanya, gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita taati, tapi kalau kita langgar, pasti kita akan kehilangan banyak hal. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah bersukacita itu harus menjadi gaya hidup. Jadi orang Kristen itu, anak Tuhan itu gaya hidupnya harus bersukacita ya. Pagi hari sukacita, siang hari sukacita, malam hari sukacita. Sebab ada orang kalau di Indonesia loh ya, saya suka berkata begini, makanya jangan bergantung kepada gajimu, karena kalau bergantung kepada gajimu, sukacitamu pasti tanggal 1 sampai 20 ya. Di atas tanggal 20 pasti sukacita hilang. Nah, gitu. Nah, kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka sukacita senantiasa itu pasti akan terjadi ya. Jadi intinya dari tema ini saya mau katakan begini, kita nggak boleh nggak sukacita, kita harus bersukacita. Apakah kesusahan nggak bisa menghampiri kita? Bisa. Kesedihan nggak bisa menghampiri kita? Bisa. Tapi maksudnya begini, jangan sampai kesusahan, kesedihan, terus gundah gulana, merana, terus sejenis itu pokoknya ya, tidak boleh menjadi penguasa dalam hidup kita. Ya, penguasa hidup kita itu harusnya ya ini Yesus yang memberi sukacita. Kalau penguasa hidup kita Yesus, pasti kita bersukacita. Nah, malam ini, pagi ini di Indonesia, yang kita mau bahas begini, bagaimana caranya supaya kita mampu menjadikan sukacita itu menjadi gaya hidup. Gitu. Ini penting kita tahu. Kenapa kita nggak bisa melakukan? Karena kita nggak tahu kunci-kuncinya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita mampu mentaati bersukacitalah, itu kan perintah. Bagaimana supaya kita mampu menjadikan sukacita itu sebagai gaya hidup setiap hari. Gitu kira-kira. Ya. Satu, Pak Yongki, saya minta maaf. Kemarin saya mengirimnya itu tiba-tiba tadi pada waktu penyembahan ya. Selama penyembahan di acara ini loh, saya dapat gitu. Tak tambahkan satu ayat ya Pak, supaya lebih lengkap. Satu adalah ayat 17 dan ayat 18. Tadinya saya kirim cuma ayat 18 sih Pak Yongki. Tapi sekarang saya tambah ayat 17. Ayat 17 berkata begini,
dan 18. Tetaplah berdoa, itu ayat 17. Ayat 18-nya begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi poin pertama, ya, kunci pertama supaya kita mampu bersukacita sebagai gaya hidup, maka yang pertama kita harus berani begini, melatih diri selalu berdoa dan bersyukur. Nah, itu ya, tolong poin pertama diganti seperti itu. Melatih diri selalu berdoa dan bersyukur. Jadi ketika kesedihan melanda, ketika persoalan melanda, ketika situasi berubah, jangan sampai situasi yang merubah hati kita. Sebelum situasi itu merubah situasi hati kita, maka kita harus duduk di kaki Tuhan, lalu berdoa. Ini yang saya sampaikan hari ini sebenarnya semua itu nggak logika ya, maksudnya menentang banget sama logika kita. Dan saya tahu Eropa, Amerika itu adalah orang-orang yang logikanya cukup tinggi, kadang-kadang sulit yang kalau nggak logika itu dimasukkan. Tapi hari ini percayalah begini, kalau maaf Pak Yongki, saya pernah ngajar di Eropa ya tentang keluarga. Saya begitu berbicara istri harus tunduk kepada suami, itu semua istri angkat tangan Pak. Di sini nggak ada gitu. Nah, saya bilang begini, silahkan masukkan budaya di rumah tangga Anda, maka hasilnya budaya juga. Tapi kalau firman yang Anda masukkan ke dalam rumah tangga Anda, maka surga pasti masuk rumah Anda gitu. Sama sekarang ini begini, kalau semua logika yang menguasai kita, terjadilah seperti logika kita. Tetapi kalau yang enggak logika itu kita bisa percaya dan itu kebenaran, itu bisa terjadi yang namanya mujizat. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ini tepuk tangan semuanya ya. Sekarang ini saya lagi melayani camp di Rockman. Rockman itu berarti prianya GBI Rock gitu ya. Dan almarhum istri saya itu meninggal justru ketika kurang lebih hampir 4 tahun lalu melayani di GBI Rock ini Pak, di Surabaya. Bapak Ibu ya, sakit sebenarnya dari Jakarta, dia sudah sakit, udah sembuh gitu ya, demam berdarah, lalu kemudian gilirannya jadwal ke Surabaya ini sebenarnya saya 4 tahun lalu melarang ya, Mama nggak usah ikut, di rumah aja istirahat gitu. Tapi dia ngotot Pak ya. Anak-anak juga bilang, Mama istirahat aja. Tapi begitu nggak ada anak-anak, dia bisikkan mulutnya di telinga saya dan berkata begini. Saya jadi ingat Pak karena saya lagi berada di gereja ini gitu. Gereja yang di mana istriku dipanggil Tuhan. Saya bawa pulang ke Jakarta juga sih pada akhirnya. Dan istriku bisikkan mulutnya di telinga saya dan ngomong begini, Pak, Mama ngotot ikut itu alasannya ya satu. Kalau aku deket Papa, hatiku damai banget, damai sejahtera. Ya, Bapak-bapak perlu tanya loh hari ini. Kalau istrimu deket Anda, hatinya damai sejahtera enggak? Sebab ada istri kalau deket suami itu ketakutan ada ya. Gitu. Tapi saya lihat di Zoom ini wajah saya menjamin bahwa Anda adalah orang yang penuh damai sejahtera ya. Puji Tuhan. Nah, akhirnya ikut dia ke Surabaya. Hari Rabu datang, Pak. Hari Kamis dia jatuh sakit lagi. Jumat, Sabtu dipanggil Tuhan. Gitu. Jadi cepat sekali prosesnya. Makanya saya setahun betul-betul berjuang. Setahun itu berjuang untuk merelakan. Kalau lupa nggak mungkin, Pak. Sampai hari ini saya bersama istri saya yang baru ini sepakat mengatakan bahwa hati saya ada satu ruang yang dulu pernah ditempati namanya Ribka, itu nggak bisa digantikan siapapun kecuali Tuhan. Ya di hatinya dia juga begitu, di hati istriku yang sekarang ini ya ada yang namanya Yonatan, itu juga nggak pernah bisa hilang gitu. Jadi memang second marriage itu butuh kedewasaan banget Pak, dan saya belajar itu terus. Nah, saya kenapa poin pertama saya tambahkan kita harus melatih berdoa dan bersyukur selalu, senantiasa, selalu berdoa dan bersyukur karena doa itu mendatangkan kuasa,
bersyukur itu mendatangkan mujizat. Jadi Anda perlu tahu ini. Ya, doa itu mendatangkan kuasa, bersyukur mendatangkan mujizat. Saya mau bersaksi karena pas inget banget gitu. Istri saya itu almarhum itu pernah sekali waktu periksa ke dokter sakit, Pak. Ternyata dia ada kanker awal di rahim ya, di kandungan gitu. Dan kemudian saya jadi down. Tapi tiba-tiba istriku malah yang lebih kuat, padahal dia yang sakit. Dan dia berkata begini, Bapak nggak usah gelisah, nggak usah takut, nggak usah tertekan. Ayo kita hadapi karena Firman Tuhan menjamin. Saya tadi diberkati dengan power statement tentang Firman Tuhan itu tadi diberkati banget ya. Dan mungkin bisa ditambahkan Firman Tuhan itu menyembuhkan. Saya jujur ketika istri saya sakit itu saya ajak baca banyak firman. Terus istriku banyak mengajak saya memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyanyi dan terus menerus. Terus sekali waktu di satu titik, Pak, kami terus berobat, kontrol, terus gitu ya Pak, selama beberapa bulan. Lalu di satu titik sekali waktu kami menyembah berdua, Pak. Menyembah, memuji, menyanyi, istriku main gitar dengan semangat gitu. Terus di ujungnya saya berdoa begini. Aku ingat banget bahwa Alkitab itu menyatakan nanti kalau Anda baca 1 Korintus 11 ayat 3, pria itu ditetapkan menjadi kepala yang artinya sumber, yang artinya penyembuh, yang artinya kalau tidak mengalirkan yang baik, pasti mengalirkan yang buruk gitu. Nah, saya pegang ayat itu dan saya berkata begini, Tuhan, aku adalah suami, aku adalah sumber, aku pria. Ya. Dan hari ini istriku sakit, Tuhan. Saya berdoanya begitu. Tapi kalau dia sakit, aku merasakan sakitnya seperti apa, karena dia bagian hidupku. Ya. Sakitnya adalah sakitku dan yang dia ketakutannya adalah ketakutanku, tak ambil alih gitu Pak, karena saya sumber. Dan itu saya lakukan dengan sukacita sambil ya, di hadirat Tuhan. Ya, sakitnya adalah sakitku juga, ketakutannya ketakutanku juga, khawatirku juga. Ya, terus ujungnya saya mengangkat tangan dan berkata begini, tapi Tuhan, kalau aku sebagai sumbernya, aku sebagai suaminya, kalau aku sehat, dia juga harus sehat. Saya tumpang tangan, Pak. Kalau aku sehat, dia pasti sehat. Kalau aku baik-baik, dia pasti baik-baik. Kalau aku sembuh, dia pasti sembuh. Kalau aku bahagia, dia pasti bahagia. Pokoknya intinya saya pindahkan apa yang ada padaku kepada dia karena saya sumber. Dalam doa dan ucapan syukur ini ya. Seminggu kemudian gilirannya kontrol dan dokternya terkaget-kaget membuat kami kaget ya. Dan dokternya mengatakan begini, loh Pak, kok nggak ada ya kankernya? Saya bilang kalau nggak ada udah nggak usah dicari lagi dok, karena kita berdoakan supaya sembuh. Jadi nggak ada, ya. Sembuh. Ya. Tapi Pak Yongki kira-kira seminggu lagi kemudian teman saya telepon, ya. Telepon, Pak Ishak apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik-baik. Ya. Ibu gimana perkembangan ibu? Puji Tuhan bro, mujizat terjadi. Teman saya jawabnya begini, loh tapi harus hati-hati. Nah ini kadang-kadang teman baik itu nggak menguatkan, melemahkan. Ya. Makanya Anda mesti fokus sama Tuhan aja, bukan sama siapa-siapa. Ya. Loh kenapa bro? Saya tanya begitu. Gini loh, coba ya dicek yang lebih detail, bawa ke Singapura. Ya. Bawa ke Singapura, dicek lebih detail, supaya lebih benar, lebih pas gitu. Bawa ke Singapura. Saya herannya percaya loh Pak. Akhirnya saya ngomong sama istriku, kita ke Singapura ya. Tapi sebelum ke Singapura, saya masukkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif, yang sampai masuk ke pikiran bawah sadarnya, kira-kira begitu. Kita mau ke Singapura tujuannya ya jalan-jalan, tujuannya jalan-jalan sambil cek sehat, saya bilang gitu. Ya jalan-jalan sambil cek sehat. Singapura Pak,
Kami 5 hari di sana, cek total, semua dicek ya, dan hasilnya istriku bersih, tidak ada kanker ya. Dan sampai meninggal pun bukan karena kanker, nggak ada kanker. Jadi percayalah begini, masih ada mujizat itu sampai sekarang ya. Dan ketika dinyatakan oleh dokter Singapura istriku bersih, nggak ada kanker, saya lihat Pak, Bu, wajahnya lebih berseri-seri, ya, matanya lebih hidup, lebih tajam, ya, semangatnya bangkit, mengadakan tanda-tanda heran, maksudnya dari mall ke mall, ya. Dalam hatiku nggak apa-apa, yang penting sehat, ya. Jadi Bapak Ibu supaya hatimu bersukacita, karena gini loh, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau hatimu gembira, itu ada obat dari dalam yang tidak bisa dibeli di apotik. Itu hanya diproduk oleh hati yang gembira. Dan itu sudah ditaruh di dalam dirimu. Aktif atau enggak aktif, Anda yang pegang on-off-nya. Kira-kira begitu. Nah, supaya on, nah ini, ketika situasi terjadi seperti yang tidak Anda inginkan, langsung bersyukur aja. Langsung berdoa dan bersyukur. Kira-kira begitu. Poin pertama begitu ya. Supaya Anda, kita semua bisa selalu bersukacita, maka Anda harus melatih diri selalu berdoa dan bersyukur. Karena apa? Bersyukur itu sama dengan apa ya? Kalau saya mungkin Pak Yongki masih ingat, kami mengajarkan di Pria Jati kan dosanya pria itu salah satunya bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena bersungut-sungut itu kan begini, nggak setuju dengan apa yang terjadi. Padahal bersungut-sungut itu simple loh, tapi simple dan remeh gitu. Bersungut-sungut kan begini aja. Contohnya begini. Anda lihat wajah saya ya. Saya ini mendidik wajah saya sendiri ini sampai sekarang belum berhasil, Pak. Karena ada orang kadang-kadang, Pak, mau senyum dikit gitu. Padahal nggak sengaja, Pak ya. Nah, bersungut-sungut itu gini loh. Bersungut-sungut itu paling ringan. Paling ringan tuh Anda lihat sesuatu, terus Anda nggak bisa terima, terus mulutmu begini. Nah gitu, piak itu sudah bersungut-sungut itu. Itu piak itu loh ya kan. Nah mulai sekarang piaknya mesti berhenti ya. Piak gitu. Terus piak baru komentar, biasanya begitu. Karena apa? Bersungut-sungut itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Tapi kalau bersyukur itu sama dengan gini, orang yang bersyukur, hatinya melimpah damai sejahtera. Terus memuji Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Kata bersemayam itu bukan hadir, Bapak Ibu. Kalau hadir kapan saja, di mana saja Tuhan hadir. Tapi bersemayam itu artinya berdaulat, menguasai, memerintah, mengontrol, mengambil alih, kira-kira begitu. Jadi kalau kita bersyukur itu sama dengan membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita, mengambil alih hidup kita. Makanya mujizat terjadi. Tapi kalau bersungut itu sama dengan keluar dari kedaulatan Tuhan, nggak mau terima dengan apa yang terjadi, kira-kira begitu. Saya kasih gambaran real ya, contoh gitu yang simple. Di Ambon ada seorang pria panen cengkeh, dia jemur cengkeh sambil nyanyi, dia jemur. Hari ini harinya Tuhan. Tahu-tahu mendungnya datang, perpet. Pak Yakub langsung masukkan cengkeh, Yakub namanya. Tapi 1 jam kemudian ternyata panas lagi, dikeluarkan lagi, masih nyanyi. Hari ini. Tahu-tahu mendungnya itu perpet lagi. Ya, kayak ibu yang dari Surabaya tadi, Surabaya bolak-balik perpet aja. Pak Yakub nengok ke atas dan sambil ngomong begini, pelit. Ngomong pelit itu sudah bersungut-sungut ya. Masukkan lagi. Tapi nggak lama kemudian panas lagi, keluarkan lagi, masih nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Kali ini nggak ada tanda-tanda sama sekali. Yang namanya air, halilintar, ya, terus kemudian angin, kemudian air turun bersama-sama, beres gitu. Cengkehnya Pak Yakub langsung ngambang semua kayak bubur kacang merah. Ya. Pak Yakub tolak pinggang sambil lihat ke atas dan sambil ngomong, Tuhan Allah,
Bisa ndak atur cuaca? Kalau Tuhan sing bisa atur cuaca, Tuhan turun jemur cengkeh, beta naik atur cuaca. Nah itu sebenarnya orang yang bersungut-sungut ya apapun kalimatnya, termasuk piak tadi itu sama dengan menganggap Tuhan nggak becus, suruh Tuhan turun, terus dia mau naik gantikan Tuhan. Ya, mulai sekarang berhenti bersungut-sungut karena Anda sama dengan keluar dari kedaulatan Tuhan. Bersyukur sama dengan tetap tinggal dalam kedaulatan Tuhan. Saya punya kesaksian agak unik, aneh, lucu, saya sendiri hampir nggak percaya, dan saya nggak berani melakukan kesaksian ini. Saya punya teman, Pak, Bapak Ibu ya, hari Minggu janjian sama satu orang bayar utang. Ya, dia kelilit utang, sama partner kerjanya, dan saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu duduk di gereja dia nggak bisa sukacita karena ingat hari ini aku harus bayar utang dan belum punya duit. Ya, akhirnya dia memutuskan begini, sudah apapun yang terjadi, aku sekarang sedang mau beribadah, jadi hatiku harus fokus kepada Tuhan. Wah, dia mulai memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah itu, walaupun dia terikat dengan utang tadi itu. Terus pulang dari gereja menuju rumah, dia nyetir sama keluarga, dia nyanyi. Nah ini yang saya agak rasa aneh. Dia nyanyi begini, ini boleh Anda tiru, tapi kalau nggak yakin jangan ditiru, karena sangat tidak masuk akal. Ya. Dia nyanyinya begini, dalam Yesus utangku lunas, dalam Yesus utangku lunas, utang besar, utang kecil, dalam Yesus bisa lunas. Saya sendiri diceritain itu ya geli, setengah nggak percaya, tapi ternyata iya. Begitu mau belok halaman rumahnya, mobil si penagih itu sudah parkir. Langsung berhenti dia nyanyi. Udah begitu masuk, terus ditemuin sudah lama, sudah setengah jam lebih gitu. Ngobrol, ternyata temen yang diutangi itu ngomong begini, "Bro, aku dapat proyek baru dan ini lebih bagus, prospeknya ke depan lebih jelas. Tolong ditangani baik-baik. Saya hari ini memutuskan utangmu itu saya putihkan aja. Udah nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting yang ini tolong ditangani. Ya. Tapi Anda nggak usah nyanyi hari ini. Takutnya nanti utangmu tetap utang. Ya. Tapi itu yang terjadi sama dia. Kalau Anda mau niru nggak apa-apa. Kalau saya sih belum berani niru itu. Tapi saya cuma mau simpulkan begini ya. Kita tidak boleh kehilangan sukacita. Gitu. Nah, caranya gimana? Cara pertama adalah selalu berdoa dan bersyukur, melatih diri seperti itu. Yang kedua sekarang, ya, ayo supaya kita nggak kehilangan sukacita. Yang kedua adalah ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat itu berkata begini, 19 sampai 21. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Nah, saya simpulkan dari 3 ayat ini menjadi satu kalimat. Ya, yang kedua, melatih kepekaan terhadap hal-hal spiritual, ya, rohani. Karena apa? Bapak Ibu, kekristenan kita itu bukan ritual. Kalau ritual ini ya kita sekarang lagi ritual. Nanti hari Minggu kita ritual. Tapi spiritual itu adalah kehidupan kita hari-hari. Ya. Tuhan itu bisa ngomong lewat apa saja, Tuhan bisa kasih tanda apa saja, dan Anda harus peka terhadap tanda-tanda, terhadap suara. Ya kayak saya tadi itu. Ya, begitu saya menyembah Tuhan, tiba-tiba loh, ini ayat 17 ini bagus, kenapa kamu nggak masukkan? Makanya saya tambahkan tadi itu. Nah gitu loh. Gini, kalau Tuhan bicara jangan ditunda, Anda kehilangan momen, pasti kehilangan momen. Jadi mari kita melatih kepekaan kita terhadap hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Yang rohani itu pokoknya begini, yang dari Tuhan itu tandanya itu pasti begini, Tuhan dipermuliakan dan Anda dibangun, Anda dibenerin gitu.
Itu pasti dari Tuhan dan Anda mesti peka. Kenapa? Satu kali bicara Anda, satu kali Tuhan bicara Anda nggak turutin, Tuhan masih akan bicara lagi. Ya. Tapi kalau bertubi-tubi Tuhan bicara dan Anda nggak respon, ditinggalkan. Dan hati nurani Anda pasti akan jadi tumpul. Ya. Saya itu menghitung-hitung mengevaluasi, saya tarik ke belakang begitu, ternyata saya di ladang Tuhan sudah kurang lebih 38 tahun. 38 tahun. Dan tahun-tahun pertama itu saya dipraktekkan di satu gereja, namanya pengerja. Jadi pengerja itu ya dikerjain nggak apa-apa, kira-kira begitu. Karena dibentuk, ya kan? Kan harus dibentuk, ya kan? Nah, saya dipraktekkan di Tanjung Priok, itu masuk satu tempat namanya Koja, ya, Kecamatan Koja. Terus itu kalau letaknya di dalam, ya, jadi nggak di pinggir jalan besar, di dalam. Tapi salah satu cabang gereja ini adalah sekolah minggu di Kelapa Gading. Saya mau bersaksi sedikit pengalaman saya mendengar hal-hal yang spiritual. Dari awal saya sudah lakukan itu, dan itu penting untuk pertumbuhan. Nah, saya itu kalau ngajar berangkat dari Tanjung Priok ke tempat saya itu, terus kemudian ke Kelapa Gading itu biasanya naik bis kota, namanya PPD zaman itu, ya. Udah lama banget, puluhan belasan tahun lalu, ya, puluhan tahun bahkan. Terus kemudian pulangnya ternyata saya nggak terasa uang saya habis, Pak. Jadi dari turun naik bus itu turunnya di Permai, terus masuk itu naik ojek biasanya, ojek sepeda. Uang saya sudah nggak ada dan saya jalan kaki, lumayan jauh gitu. Terus doa malam, habis gitu sampai di gereja ada doa malam. Saya ikut doa malam dan saya berlutut, semua berlutut, saya doa itu di dalam doa, di dalam penyembahan itu saya nggak nyembah, saya malah tanya. Ya. Saya tanya begini, Tuhan, aku ini dari kota Malang, kotanya bersih, enak, waktu itu masih bersih, enak ya. Sekarang juga sudah nggak begitu. Tuhan bawa aku ke Jakarta dan Tuhan taruh di gereja yang cukup besar dan jemaat juga banyak. Tapi kok aku bisa sampai nggak punya duit gitu. Aku itu cuma ngomong begitu ya. Begitu amin, doanya amin semua, aku buka Alkitab itu pas bunyinya begini. Ayat yang kena ke mata saya itu bunyinya begini. Besok pagi Allah akan menyatakan kemuliaannya kepadamu karena malam ini dia sudah mendengar sungut-sungutmu. Wah, saya langsung berlutut lagi, ketakutan saya ya. Tuhan itu bisa bicara lewat Alkitab, Tuhan bicara lewat roh kita, Tuhan bicara lewat teman, Tuhan bicara lewat peristiwa bisa ya. Saya minta ampun malam itu. Besok pagi, saya kalau pagi itu kerjanya begini, Bapak. Atur semua mobil, bersihkan mobil gembala, anak gembala gitu ya. Saya pas ngatur itu ya belepetan karena sambil nyuci ya, nyuci mobil. Basah-basah. Tiba-tiba pintu gerbang gereja itu diketuk. Teng 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 teng. Seorang ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dek. Saya mau ketemu pendeta muda yang namanya Ishak Tulus. Ada. Oh, ada. Mari silakan masuk. Tak suruh duduk di teras, aku masuk ganti pakaian dulu. Begitu keluar, mana orangnya? Oh, saya sendiri, Bu. Loh, kenapa nggak dari tadi? Ya. Oh, saya ini ke sini cuma dititipin si Bapak ini untuk menyampaikan ini. Saya terima. Nggak taunya itu envelope dan isinya duit, Pak. Wah, saya nangis loh. Maksudnya gini, saya bersungut-sungut aja diberkati, apalagi kalau bersyukur gitu loh. Dari sejak itu saya ngerti bahwa apapun keadaannya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti tolong tepat waktunya. Jadi begini, yang kedua ini kita mesti betul-betul peka terhadap apapun yang terjadi, melatih semakin tajam, semakin tajam. Kalau Anda rohmu tajam, ya mampu mendengar suara Tuhan, ketika dibawa dalam penderitaan pun pasti roh kita akan bicara. Ini bagian hidup saya, gitu. Dan orang dalam penderitaan bisa sukacita kalau dia
tajam ya, tajam mendengar suara Tuhan. Makanya jangan kehilangan kepekaan ya. Kita harus melatih kepekaan terhadap hal-hal yang spiritual. Lewat peristiwa-peristiwa, lewat pekerjaan kita, lewat gereja kita, lewat apapun. Supaya apa? Jadi kalau kita kebentur, kita nggak mudah bersungut, tapi kita puji Tuhan. Tuhan pasti punya rencana lewat hal ini. Nah gitu, ya itu caranya gitu. Terus yang ketiga sekarang, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kita naik di ayat 12 dan 13. 12 dan 13 itu ayat itu berkata begini. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kalau saya simpulkan, yang ketiga adalah melatih diri selalu tunduk otoritas, ya, selalu tunduk otoritas. Di gereja ditempatkan otoritas, di pekerjaan ditempatkan otoritas, di lingkungan kita ditempatkan otoritas, termasuk di rumah tangga. Ya, istri harus tunduk kepada otoritas yang ada pada suami. Anak-anak harus tunduk kepada otoritas yang ditaruh di orang tua. Ya, kita semua di Zoom ini juga ada otoritas, kita harus tunduk, ya gitu. Dan tunduk ini nggak gampang, tunduk otoritas itu nggak gampang. Dan kadang-kadang anehnya lagi Tuhan itu menempatkan otoritas itu nggak lebih pinter dari kita. Gitu. Makanya kita kadang-kadang jadi ahli kritik, ya, ahli melawan juga. Karena memang rahasianya itu, kalau kita mampu tunduk otoritas, orang yang tunduk otoritas itu sama dengan tetap tercover dengan baik begitu. Tapi kalau kehilangan otoritas itu sama dengan kehilangan cover sebenarnya. Gitu. Dan otoritas itu nggak selalu lebih hebat dari kita. Ya, saya punya teman. Nah ini saya mulai dari rumah aja. Seringkali orang nggak tunduk otoritas di luar rumah itu karena di dalam rumah nggak ada tunduk otoritas. Saya punya teman, saya kemarin baru ketemu di Malang karena kemarin di Malang ada acara di gereja kami Musda. Teman saya ini dulu di sekolah itu suka kayak direndahkan sama teman-teman, dibully ya. Orangnya itu memang kecil, pendek, terus maaf, hitam, terus wes pokoknya kalau orang Surabaya bilang nggak ono potongan belas ada itu. Tapi begitu di ladang Tuhan, itu hebatnya ya. Tuhan itu ngatur itu pasti sempurna. Dapat istri gagah, tinggi, atletis ya, enak dilihat. Atau tinggi besar tapi enak dilihat. Sebab ada orang tinggi besar tapi nggak enak dilihat. Ini enak dilihat gitu. Teman saya ngomong begini, ini antara musibah sama anugerah gitu ya. Istrinya pinter, visioner, suaminya enggak. Jalan itu kelunah-kelunuh. Nah, papaku itu rumahnya deket gerejanya pendeta ini. Tak suruh begini, Pak, daripada jauh-jauh ke Singosari, ya, ke gereja ini aja deket. Wes gak mau Papa, pendeta ini kelumpras-kelumprus. Nah ini makanya Papa saya akhirnya tak ajarin tunduk otoritas. Nggak gampang tunduk otoritas itu ya, gitu. Nah, yang saya mau saksikan begini. Teman saya ini orang Jawa ya, orang Jawa. Maaf, saya nggak rasis ya, tapi saya angkat kesaksiannya yang bagus. Terus dapat istri itu, maaf Ibu Irin ya, dia orang Medan, ya, gitu. Tegas orangnya, tegas, berani, visioner gitu. Terus saya guyonin nih Pak, saya guyonin begini, Mon, namanya itu Simon Tukimin teman saya. Nah supaya namamu itu keren, sekarang kamu potong namamu sedikit, Simon Tu. Nah, kalau saya pakai Kimin ya Simon Tu. Jadi kamu kayak orang santung kalau begitu saya bilang. Terus, dan biasanya Mon kalau orang Batak dinikahin yang nggak Batak itu pasti minta marga nanti keluarganya. Terus dia nanya Pak, saya enaknya pakai marga apa? Nah supaya seimbang. Istrimu marganya borunya apa? Dia Sinaga. Nah, supaya seimbang, kamu pakai si ular putih, saya bilang. ini hanya guyon ya. Tapi yang saya mau angkat begini, istrinya yang hebat itu,
mampu ya memberikannya itu mensupport buat suaminya. Suaminya tetap decision maker ya, tetap penguasa di rumahnya, tetap pegang otoritas, tetap jadi kepala. Jadi kehebatan seorang istri itu sebenarnya ketika dia mampu menundukkan dirinya, memberikan otoritas itu kepada suaminya. Itu keren ya. Kenapa? Karena gini, saya boleh ini loh Pak Yongki sama teman-teman di Zoom ini. Passwordnya keluarga diberkati itu kalau begini, suami memimpin, istri menolong. Nah, ini nggak boleh dibalik. Password ya. Aku di hotel ini kemarin buka wifi itu nggak kebuka-buka karena passwordnya salah. Nah, gitu. Rumah tanggamu itu berkat nggak kebuka kalau passwordnya salah. Nah, password yang benar itu suami memimpin, istri menolong. Nah, gitu. Ini jangan dibalik. Sebab Tuhan tuh kalau memasang biasanya kalau suami kalem gitu, pasti dipasang dengan istri yang cekatan keras ya. Saya melayani di perbatasan Jerman itu, di sana itu kasusnya itu suami-suami teraniaya oleh istri, Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan di Amerika enggak. Dan itu pun terjadi kalau istrinya itu orang Indonesia. Saya sampai tersinggung di sana, rasa nggak enak gitu. Tapi ya puji Tuhan mereka berubah. Jadi hari ini ya passwordnya keluarga kamu diberkati atau enggak, suami memimpin, istri menolong. Satu lagi ini, suami mengasihi, istri tunduk. Nah ini juga password ya, gitu. Suami mengasihi, istri tunduk. Kasihnya itu suami itu kasih satu arah, ya. Istri juga begitu, tunduknya satu arah, nggak nuntut balik. Pokoknya begini, bagi suami, dia tunduk, nggak tunduk, aku tetap mengasihi. Gitu. Istri juga gitu, suamiku baik tidak baik, mengasihi tidak mengasihi, aku akan tetap hormati dia. Tapi bukan kompromi ya, tunduknya itu seperti gereja tunduk kepada Kristus. Itu kalau saya boleh pakai bahasa Jawanya, Pak Yogi, sendiko dawuh, selalu yes, kira-kira begitu. Tapi nggak kompromi ya, artinya dia nggak melawan, kira-kira begitu. Ini makanya saya tadi dari awal sudah ngomong ya, ajaran saya hari ini hampir semua nggak logika, gitu. Tapi kalau Anda tunduk, Anda taat, pasti Anda diberkati, gitu. Dan ini nggak gampang ya, tapi harus dilakukan, gitu. Kalau dilakukan, passwordmu benar, keluargamu berkatnya terbuka, sukacita mengalir, nah gitu. Ya, jadi ayo kita mulai tunduk otoritas. Yang biasa melawan otoritas, ya, saya itu punya kepala kantor gereja saya itu Pak, orangnya tegas, dosen pinter, lebih pinter dari saya, lebih cerdas dari saya, lebih tegas dari saya, perempuan dan orang Medan. Tapi dia mampu begini, ngelus dadanya sendiri. Tidak tunduk, tidak diberkati. Tidak tunduk, tidak layak. Aku kalau sudah kasihan langsung tak peluk dan dia orang Batak tapi saya panggilnya Nduk. Nduk, minta maaf ya, tak maaf. Tapi kita harus jalan bareng. Ya kalau aku belum mengerti, biarkan kamu. Kalau aku belum mengerti dengan apa yang saya maksud, ya kamu ikutin aja. Nanti sampai saya ngerti sendiri. Dan dia bisa lakukan itu. Ayo kita tunduk otoritas walaupun otoritas itu nggak lebih pintar dari kita. Termasuk kalau otoritas itu sering berbuat salah gitu. Anda boleh mengingatkan, tapi menghakimi tidak boleh ya. Dan Anda lecehkan tidak boleh. Tetap hormati otoritas yang ada sama dia. Percayalah, dia pasti akan berurusan dengan Tuhan dan Tuhan paling tahu caranya ngurus dia itu. Gitu ya. Yang keempat sekarang. Oke. Yang keempat yang terakhir, ayat yang ke-14 dan 15. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, kalau bisa komunitas kita ini komunitas yang tanpa ada penghakiman. Tidak ada penghakiman, tapi ada teguran. Teguran dengan kasih. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau ada orang tawar hati, jangan dicuekin, tapi dideketin, diajak bangkit lagi. Belalah mereka yang lemah, ya, bela yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang.
semua orang, ini termasuk istrimu, termasuk suamimu. Sabar terhadap orang lain itu gampang, tapi sabar terhadap orang yang tidur satu kasur dengan kita itu sulit ya. Terus kemudian perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kalau saya simpulkan dari kalimat-kalimat ayat 14 sampai 15 itu akhirnya menjadi satu kalimat begini ya. Melatih diri selalu berespon yang benar. Jadi kalau melatih diri selalu berespon yang benar terhadap semua orang, terhadap semua situasi. Karena walaupun situasinya buruk, kalau responmu benar, lama-lama akan menjadi baik. Jadi respon kita itu menentukan ya. Termasuk respon terhadap pasangan kita ini paling sulit ya. Saya kapan itu bikin seminar keluarga, tak pisah nih Pak. Suami sendiri, istri sendiri. Aku masuk di ruang pria, suami, saya tanya begini, Bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah dengan wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan, nanti kita berdoa setelah saya sampaikan firman ya. Saya kaget 75% angkat tangan, menyesal dia ya kan. Nyesel aku nikah sama dia ini. Saya tanya orang paling depan, kenapa Bapak menyesal? Anu Pak Ishak, istriku itu keras kepala. Ya kalau enggak keras ya bukan kepala Pak, saya bilang begitu. Ya. Tapi akhirnya ya saya jelaskan. Belakangnya tak tanya, Bapak kenapa menyesal nikah sama istri? Istriku itu kayak radio rusak Pak. Loh maksudnya apa? On off-nya sudah dol, londot nggak bisa di off. Maksudnya pagi jeplak mulut sepanjang hari begini terus Pak. Saya bilang normal itu Pak. Ya nggak normal kalau istrimu begini nggak balik lagi kamu nanti pusing. Biarkan aja dia terus begitu ya. Karena itu paling baik buat Anda. Ya gitu. Terus kemudian paling belakang saya tanya, Pak, kenapa nyesel nikah sama ibu? Istriku itu wanita, Pak, tapi ngoroknya kayak gempa bumi. Udah gitu kalau tidur miring, ngiler satu bantal habis. Saya bilang nikah itu begitu, Pak. Sak ngorok-ngoroknya, sak ngiler-ngilernya, termasuk sak abapi sing basin ya diterima habis, Pak. Tapi Pak, kalau pagi itu loh, Pak, nggak tahan. Kenapa? Kentutnya bisa 3 suara, Pak. Loh, berarti silite bojomu stereo itu, Pak. Saya bilang gitu. Tapi akhirnya ujungnya saya ngomong begini, Bapak-bapak. Ini khusus buat Bapak-bapak. Perhatikan ya. Saya ngomong begini. Bapak-bapak di jemaat yang saya layani itu wanita yang lebih cantik dari istriku banyak. Wanita yang lebih pintar dari istriku banyak. Wanita yang lebih cerdas dari istriku banyak. Tapi yang dipasang Tuhan paling pas buat saya adalah istriku. Jadi kalau dipasang sama wanita lain, aku tambah rusak. Termasuk dirimu. Oh, dipasang sama wanita itu aja Anda rusak, apalagi yang lain. Lebih rusak nanti. Jadi yang perlu dibetulin itu ya kepalamu itu, cara pandang istrimu, cara pandangmu terhadap istrimu. Nggak usah salahkan kemana-mana ya. Ayo betulin kepalamu, termasuk kepala pria-pria yang di Zoom ini. Mari kita betulin. Gitu. Nah, saya masuk di ruang wanita ya. Saya masuk di ruang wanita. Ibu-ibu siapa yang menyesal menikah dengan pria yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan, nanti kita berdoa. Di ruang wanita ternyata 90% angkat tangan. 90%. Paling depan saya tanya, Ibu kenapa menyesal? Aduh Pak, kalau bukan karena anak. Nah ini, kalau istri pasti karena anak. Ya. Kalau bukan karena anak, aku sudah pengen cerai Pak. Ya. Aku baru ngelirik ke belakang, di belakang ada orang angkat tangan. Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah Pak, tambah berapapun aku mau. Waduh, ya saya katakan sama. Akhirnya ya saya ngomong, pria paling tepat buat Anda itu ya sekarang yang jadi suamimu itu. Gitu. Ayo, ya malam hari ini kita melatih berespon yang benar. Udah, nggak usah jauh-jauh. Dari mulai istrimu aja, dari mulai suamimu aja.
Ya, responnya dibenerin hidup kita. Kalau respon kita benar, kita nggak kehilangan sukacita loh. Karena apa? Banyak orang kalau di gereja bersukacita, ya kan? Di pekerjaan bersukacita. Begitu pulang kayak masuk rumah hantu. Nah itu makanya karena apa? Rusaknya sukacita di rumah kita akhirnya. Ayo kita mulai dari rumah kita, bangun respon yang benar. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa kita pola pikir kita jadi sedikit berubah lagi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih benar. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengangkat hati, mengangkat tangan kepadamu. Kami nyatakan bahwa kami butuh Roh Kudus untuk melakukan firman hari ini. Dan kami percaya kalau firman kami kerjakan, maka Tuhan akan bekerja, mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Mari Tuhan letakkan firman itu secara kuat di hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya firman Tuhan mampu menyembuhkan rumah tangga kami, menyembuhkan pekerjaan kami, menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan sebagian-bagian hidup kami yang selama ini sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin.